Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Angriani dengan nomor induk mahasiswa A111200042. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas kajian lingkungan hidup, yakni meresumekan kembali tugas dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Adapun materi yang saya berikan semoga dapat dipahami dan dimengerti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk pada materi yang pertama. Materi pertama yakni mengenai kriteria kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini terbagi menjadi berbagai macam kriteria, yakni terdapat kriteria ekonomi, kriteria regional, kriteria pragmatik, kriteria sosial, serta kriteria ekologi. Kawasan konservasi memiliki perlindungan jenis dan komunitas, yakni kekhasan, keterancaman, serta kegunaan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kriteria ekologi. Adapun kriteria ekologi tersebut dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama yakni keanekaragaman, seperti ekosistem, habitat, maupun spesies. Yang kedua, alamiah. Alamiah yang dimaksud, kawasan konservasi diharapkan mampu tidak terdapat gangguan atau kerusakan lainnya, sehingga perlu dikondisikan atas kondisi alamiah ini. Yang ketiga, masuk pada ketergantungan. Tingkatan spesies bergantung pada keadaan. Yang dimaksud, yakni agar spesies tersebut dapat bergantung pada keadaan yang ada, karena spesies tersebut memiliki sifat ketergantungan. Masuk pada poin keempat, yakni perwakilan dan keunikan. Keunikan yang dimaksud agar kawasan konservasi ini memiliki daya tarik karena memiliki keunikan dan kekhasan tersebut. Pada poin kelima terdapat integritas serta produktivitas, dan yang terakhir terdapat kerentanan. Kita masuk pada poin berikutnya, yakni terdapat kriteria sosial. Kriteria sosial tersebut yang pertama yakni penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat diharapkan mampu adanya kawasan konservasi ini dapat diterima dengan lapang hati oleh masyarakat setempat dan dapat diterima keberadaannya. Masuk pada poin kedua, yakni terdapat kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, perlu ada pertimbangan atas rekreasi, budaya, dan estetika, agar kriteria kawasan konservasi ini memiliki manfaat lebih, tidak hanya sebatas kata kawasan konservasi, melainkan memiliki manfaat bagi negara maupun masyarakat. Hal ini dapat dijadikan sebagai rekreasi, dapat menjadi sarana budaya, dan terdapat estetika atau keindahan di dalamnya. Yang keempat, masuk pada konflik kepentingan dan penyelamatan. Dan yang kelima, masuk pada kemudahan. Dan yang keenam, penelitian serta pendidikan. Kawasan konservasi ini diharapkan mampu dapat menjadi wadah untuk melakukan penelitian serta menjadi sarana pendidikan, karena di dalamnya banyak terdapat pembelajaran yang dapat dipetik. Masuk pada kriteria selanjutnya, yakni kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kepentingan spesies dan perikanan. Yang kedua, masuk pada ancaman alam. Dan yang ketiga, masuk pada keuntungan ekonomi dan pariwisata. Dalam keuntungan ekonomi dan pariwisata ini diharapkan mampu menarik para wisata karena keindahan yang terdapat di dalamnya. Pada poin berikutnya terdapat kriteria regional. Kriteria regional ini terbagi menjadi 2, yakni pengaruh wilayah dan pengaruh dari subwilayah. Masuk pada poin terakhir, yaitu kriteria pragmatik, dan dibagi menjadi 6 poin. Terdapat urgensi, ukuran, tingkat ancaman, serta keefektifan, peluang, dan terdapat ketersediaan dan pemulihan. Selanjutnya, kawasan konservasi tidak serta-merta dibuat tanpa adanya pertimbangan. Kawasan konservasi ini tentu melewati berbagai macam perencanaan yang disebut dengan tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama, melakukan sebuah identifikasi isu. Setelah mengidentifikasi isu tersebut,
lalu melakukan pengumpulan data. Setelah data tersebut sudah terkumpul, maka akan ada proses dalam mengolah data tersebut, karena akan dilakukan penyusunan profil kawasan konservasi. Setelah profil kawasan konservasi ini disusun, maka masuk pada penyusunan rencana strategis, kemudian zonasi, kemudian pengelolaan, dan yang terakhir melakukan penyusunan rencana aksi untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sebuah kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini memiliki zona inti. Baik, pasti bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan zona inti yang dimaksud dalam kawasan konservasi ini? Kawasan konservasi memiliki zona inti yang diartikan sebagai habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan rentan. Dan kemudian peruntukan zona inti diperuntukkan untuk perikanan berkelanjutan seperti habitat ikan, perlindungan pesisir, perlindungan situs budaya, serta untuk penelitian maupun pendidikan. Dan selanjutnya, sedangkan zona lainnya diperuntukkan untuk rehabilitasi, perlindungan, dan zona pelabuhan. Tentu, kawasan konservasi ini penetapannya memiliki fungsi, dan fungsinya tersebut kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan fungsi yang kedua untuk pengawetan, dan fungsi yang terakhir untuk pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Perlindungan sistem sumber daya alam secara lestari ini diharapkan mampu dengan adanya kawasan konservasi ini agar sumber daya alam tersebut dapat awet dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya dan dapat dilindungi dari segala kerusakan agar penyangga kehidupan tetap kuat. Selanjutnya, setelah dari fungsi pengawasan kawasan konservasi, kita masuk pada pengelolaan kawasan lindung. Dalam keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990, kawasan lindung diartikan sebagai rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung ini dapat kita wujudkan, sehingga dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut kawasan lindung ini memiliki banyak manfaat dan harus kita jaga kelestariannya. Kawasan lindung ini dapat kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat ini terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau waduk, dan kawasan di sekitar mata air. Yang kedua, terdapat kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan yang ketiga, kawasan rawan bencana alam. Dan yang keempat, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, seperti kawasan hutan lindung, bergambut, dan resapan air. Untuk memperjelas atas 4 poin tersebut, akan saya jabarkan kembali mengenai kawasan suaka alam ini yang dimaksud, serta ciri-cirinya. Baik, untuk itu kita masuk pada kawasan kriteria suaka marga satwa. Kriteria suaka marga satwa dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis marga satwa. Dan yang kedua, perlu memiliki keanekaragaman, mempunyai kondisi alam yang baik, mempunyai luas dan bentuk, serta mempunyai ciri khas. Ciri khas ini sangatlah penting untuk menarik perhatian para pariwisata dan harus mempunyai luas serta bentuk. Masuk pada kriteria hutan wisata, memiliki keadaan menarik, tentunya sama saja dengan suaka marga satwa. Keadaan menarik ini akan membuat orang tertarik untuk mengunjunginya dan tetap menjaganya, dan kemudian dekat dengan pusat penduduk. Tujuannya agar mudah dijangkau oleh penduduk, dan kemudian mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakan serta mempunyai luas yang cukup. Tentunya, kawasan lindung tidak dibuat serta-merta begitu saja, melainkan terdapat tujuan serta sasaran yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari adanya pengelolaan kawasan lindung ini, tujuannya yakni mencegah timbulnya kerusakan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri, sehingga
ketiga, dibuat sebuah pengelolaan atau mengelola, menjaga apa saja yang berada di dalam kawasan lindung. Selanjutnya, kita masuk pada sasaran. Sasarannya yakni mempertahankan keanekaragaman seperti tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Setelah pengelolaan kawasan lindung, kita masuk pada kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam ini dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Adapun rawan bencana alam ini diharapkan mampu agar masyarakat setempat dapat merasa aman dan nyaman ketika ingin melakukan kegiatan sehari-harinya seperti bekerja, baik itu pekerja petani, pekebun, dan pekerja lainnya. Ini ditujukan untuk kawasan yang berpotensi bencana alam seperti longsor dan gempa bumi. Masuk pada kawasan perlindungan plasma nutfah dan pengungsian satwa. Kriteria perlindungan plasma nutfah memiliki jenis plasma nutfah tertentu, areal tempat pemindahan satwa mempunyai luas yang cukup. Masuk pada kriteria daerah pengungsian satwa, merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan mempunyai luas tertentu. Masuk pada pengelolaan sumber daya alam. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita masuk dulu pada klasifikasi sumber daya alam. Tentu kata sumber daya alam ini tidak asing lagi di telinga kita, dan sumber daya alam ini tentunya diklasifikasikan berdasarkan sifatnya juga. Ada yang tidak dapat diperbaharui dan ada juga yang dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui seperti hutan, hewan, air, dan tanah. Sedangkan yang tidak seperti tembaga, besi, emas, batu bara, dan minyak. Tentu yang tidak dapat diperbaharui ini perlu dijaga agar terus ada sampai generasi selanjutnya, dan kemudian generasi selanjutnya dapat merasakan seperti kita sekarang. Komponen lingkungan ini terdapat fisik kimia seperti air, tanah, udara, dan kombinasinya. Adapun aspek pengelolaan lingkungan yaitu kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penegakan hukum lingkungan. Terdapat pembangunan berkelanjutan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang untuk generasi selanjutnya. Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam tentunya memiliki tantangan-tantangan yang perlu kita lewati. Adapun tantangan pada abad 21 sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk, dan yang kemudian luas lahan petani semakin sempit, dan yang ketiga, kekurangan sumber daya air yang bersih, kemudian luas tanah yang semakin menyusut, dan selanjutnya terdapat pencemaran udara, dan yang terakhir terdapat kesenjangan ekonomi. Baik, setelah masuk pada tantangan-tantangan tersebut, kita perlu tahu mengenai lingkungan hidup. Untuk itu, saya akan jelaskan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun definisi dari lingkungan hidup yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Baik, masuk pada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Terdapat good environmental governance. Yang pertama, terdapat lembaga justisi seperti pengadilan, kejaksaan, serta polisi yang kredibel dan tentunya perlu adil untuk menetapkan setiap apa saja yang terdapat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Dan masuk pada poin kedua, yakni terdapat birokrasi pemerintah yang tentunya harus profesional dan bersih, dan masuk pada Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu harus kredibel dan aspiratif. Aspiratif yang dimaksud dapat menampung segala saran keluhan dari masyarakat, karena Dewan Perwakilan Rakyat ini tentu perlu mewakili aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan mereka perlu menampung serta menindaklanjuti. Dan kemudian perlu ada tanggung jawab dari masyarakat madani yang tangguh, dan kemudian
kebijakan lingkungan terdapat dalam 3 poin, yakni kebijakan bensin bebas timbal, kebijakan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan. Baik, kita masuk pada faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan, dan masyarakat masih sangat kurang, atau lebih singkatnya dapat dikatakan sebagai implementasinya yang sangatlah rendah. Masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha kegiatan tersebut sudah berjalan. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal, sehingga ini perlu terdapat pengelolaan lingkungan hidup dan perlu dilindungi oleh perangkat-perangkat negara. Dan kemudian kita masuk pada kementerian yang terkait atau berhubungan dengan pembangunan ini, pembangunan sumber daya alam. Yang pertama ada Kementerian LHK, dan kemudian ada Kementerian ESDM, Perindustrian, PU, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, TK dan Transmigrasi, serta Pemda dan Bapeda yang terkait dengan perizinan. Kita masuk pada materi selanjutnya, yakni pada materi pembangunan. Pembangunan yang pernah ada di setiap wilayah tentu juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Adapun dampak terhadap lingkungannya itu seperti perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan yang terakhir adalah konflik sosial. Dan ini yang akan kita jelaskan secara rinci, mulai dari perubahan iklim terlebih dahulu. Dampak dari perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu yang semakin tinggi, serta es kutub yang menyusut. Kemudian, kita masuk pada dampak pencemaran. Baik, untuk dampak pencemaran ini tentu berdampak juga bagi kesehatan, bagi ekosistem, serta pada pertanian. Kita masuk pada dampak disaster atau bencana. Yang pertama, ada dampak terhadap lingkungan, infrastruktur, kehidupan, serta perekonomian. Dan yang selanjutnya kita masuk pada konflik sosial, keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, serta yang terakhir terjadi dominasi dan penaklukan. Masuk pada poin selanjutnya, yakni pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Tentunya lingkungan tidak hanya berpengaruh pada hal lain, tetapi berpengaruh juga pada setiap kesehatan insan manusia. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup. Gaya hidup ini dapat disebabkan oleh miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Bahan toksik yang dimaksud yakni mikroorganisme patogen, logam berat, serta B3 dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, terdapat juga bahaya fisik seperti kebisingan, sinar ultraviolet, dan debu di udara. Adapun keadaan-keadaan lainnya yang tidak dapat dihindari yakni kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan. Kita masuk pada tingkatan perhatian kesehatan lingkungan. Yang pertama dikenal dengan kata bare survival atau pengendalian wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman. Masuk pada tingkatan selanjutnya yakni terdapat control of disease and injury atau pengendalian penyakit endemis, gizi serta luka. Dan kemudian terdapat efficient performance yang dimaksud yakni diet yang bagus, pemeliharaan lingkungan. Kemudian terdapat comfort yakni kepuasan lingkungan, estetika dan kenyamanan hidup. Perlu adanya kenyamanan hidup serta kepuasan dan nilai estetika. Dan yang terakhir terdapat human survival atau kelangsungan hidup spesies manusia. Tentunya di lingkungan juga terdapat ekosistem. Ekosistem ini kita definisikan sebagai tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh, menyeluruh, yang saling berinteraksi, membentuk keseimbangan yang stabil serta dinamis.
Keseimbangan ekosistem yang stabil namun dinamis ini dapat rusak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan, baik itu oleh aktivitas manusia ataupun peristiwa alam yang melewati daya lenting ekosistem tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan ekosistem tersebut dan kerjasama dari semua pihak untuk menjaga ekosistem tersebut agar tetap dapat bertahan dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Baik, kita masuk pada rantai kesehatan lingkungan. Rantai kesehatan lingkungan ini dimulai dari sumber emisi dan kemudian masuk ke lingkungan, kemudian pajanan THD, manusia, dosis internal, kemudian dosis target organ, dan kemudian dosis efektif biologis, dan kemudian kerusakan fungsi, dan yang terakhir berakhir pada efek klinis. Pengertian kesehatan lingkungan, definisinya yakni kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan pengertian dari WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tentunya kesehatan lingkungan ini tidak hanya serta-merta dibuat saja, melainkan terdapat ruang lingkup yang ditujukan seperti adanya penyediaan air, pengelolaan limbah, sanitasi makanan, sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan, pengendalian vektor seperti adanya binatang pengganggu dan rodent atau tikus. Dan yang terakhir, perlu adanya keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena sudah terdapat keselamatan dan rangkaian dari kesehatan kerja tersebut. Kita masuk pada konsep sakit yang kita kenal sebagai disease atau penyakit, gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan dari lingkungan. Dan kemudian illness atau sakit yakni penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Hal ini tentunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Dalam bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan, yakni somatik, rohani atau jiwa, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Baik, itu tadi adalah materi pertemuan dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Oleh sebab itu, diharapkan semoga dengan adanya materi ini, teman-teman semua dapat menambah ilmu serta menjadi wadah sarana edukasi agar pengetahuan kita semakin luas dan mengetahui tentang kawasan konservasi, hutan lindung, dan lain sebagainya tadi disebutkan kesehatan masyarakat dan pentingnya untuk menjaga setiap ekosistem yang ada, karena bukan hanya pemerintah saja yang berhak atau pantas untuk mengatur semua keadaan lingkungan yang berada di Indonesia, melainkan dibutuhkan juga peran serta andil dari setiap elemen yang ada seperti masyarakat juga. Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab serta kesadaran yang besar agar implementasi yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi memohon maaf bila terjadi kesalahan atas setiap ucapan yang ada. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.